kawan-kawan dari Banten. Ibu-ibu dari Banten, bolehkah melambaikan tangan? Yang dari Banten, ya Bu Retno, mana videonya Bu Retno? Bu Retno Kusuma juga dari Banten. Kawan-kawan dari Jakarta, Bu Flora silakan. Bu Maria, Jakarta, ya. Ibu-ibu dari Bogor, Bu Marian ya, dari Bogor. Mana Bu Cici dari Bandung, ada Cik Ingking dari Bandung. Nah, oke, Bu Cin Yun ya dari Bandung ya. Bu Kumala, ayo Bu Kumala dari Bandung. Nah, itu kan ditunggu door prize ya. Iya. Kemudian ada teman baru yang baru bergabung jauh banget. Ibu Kristina, pengorban Bu Kristina. Bolehkah melambaikan tangan Bu Kristina? Beliau adalah dari Sarawak ya, dari Kucing. Dari Sarawak, dari gereja Olive Tree ya, kebetulan Bu Kristina akan bergabung dalam kelas TSB malam. Kemudian ada ibu-ibu dari Semarang, dari Wonogiri, bolehkah Bu Tari? Dari Solo, halo dari Solo Bu Vina dan kawan-kawan. Sukoharjo diwakili Bu Leli, ya ada beberapa orang dari Sukoharjo. Dari Jogja ada Bu Iin, Bu Maria. Pembicara kita sore hari ini sudah bersama dengan kita. Bu Tanti akan menyampaikan sebuah materi yang sangat mendukung materi pemberdayaan perempuan, yaitu apa? Menemukan potensi, kemampuan dan potensi diri. Kita berharap sesudah sesi ini Ibu semakin yakin dengan kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu kita tidak dan jangan bersandar berpijak pada kelemahan kita, tapi mainkan kekuatanmu untuk engkau bisa berdampak. Itulah yang menjadi tujuan saya menghadirkan Bu Tanti sore hari ini. Ucapan selamat datang. Ya, memiliki dua putri. Suaminya adalah seorang Amerika yang orang ekspatriat ya dari Amerika. Dipertemukan pada saat Bu Tanti kuliah di Amerika. Langsung saja Bu Tanti mungkin nanti lebih detail akan memperkenalkan. Mari Ibu silakan, waktu untuk Ibu. Oke, Shalom. Selamat sore Ibu Ningsih dan teman-teman semua. Terima kasih Bu Ningsih dan timnya yang sudah memberikan waktu untuk saya boleh share dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai pelosok dunia gitu ya. Luar biasa sekali Bu Ningsih. Ini dulu waktu kita masih sering ketemu-ketemu ya Bu ya. Gerakannya belum sebesar ini gitu. Ternyata Tuhan pakai dengan luar biasa sampai dengan sekarang terus memberkati banyak ibu-ibu ya yang suka dipanggil oleh Bu Ningsih bubusai gitu ya Bu ya. Saya sempat tanya itu, apa itu artinya bubusai Bu gitu ya. Ternyata ibu-ibu sayang gitu ya. Ada aja gitu. Ibu Ningsih ini kreatif sekali kalau buat itu apa singkatan-singkatan ya. Jadi terima kasih sekali. Mari kita sama-sama karena waktu kita itu cukup pendek seperti tadi yang diharapkan oleh Ibu Ningsih. Mari kita belajar bersama-sama teman-teman agar kita semua sama-sama diberkati, boleh menjadi seorang istri, seorang ibu ya, seorang teman, mungkin juga di mana kita pun Tuhan tempatkan dalam profesi kita bisa lebih maksimal lagi memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi saya sharing screen-nya. Apakah screen-nya kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Sip. Nah, jadi pada dasarnya untuk ini adalah kita akan belajar bersama tentang Strength Finder. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ningsih. Strength Finder ini ditemukan oleh Bapak Donald O. Clifton gitu ya. Bapak Clifton ini dari Amerika dan sudah ditemukan dari sekian 40 tahun lebih, Ibu. Nah, ini kita adopsi untuk bagaimana strength ini juga bisa menguatkan kita di dalam pelayanan kita. Jadi mari kita melihat bersama-sama. Pada awalnya itu Clifton Strength Finder ini dibuat oleh Bapak Clifton itu karena ada satu pikiran yang ada di benaknya, yaitu apa sih yang terjadi kalau kita itu fokus pada sisi baik seseorang daripada fokus pada hal-hal yang salah pada diri tim kita gitu ya. Jadi saya sering mengalami pada waktu kita itu ditempatkan di dalam sebuah tim atau mungkin juga ada staf di kantor gitu ya. Seringkali atau bahkan dengan anak-anak kita, dengan suami kita, itu kita punya kecenderungan, ini saya ya, punya kecenderungan itu untuk
mengoreksi yang nggak benar gitu ya. Jadi ini kok agak kurang diiniin, ini agak kurang diiniin gitu ya. Karena pada dasarnya wanita itu kan emosinya tinggi ya. Jadi seringkali kita itu terlalu perfeksionis, apa-apa kecil-kecil dikoreksi gitu sampai kadang membuat sekitar kita jadi panas gitu. Nah, jadi dengan adanya kita belajar bersama-sama pada sore hari ini, kita ingin belajar agar kita fokusnya sama sisi baiknya, bukan sama sisi yang kurang baik. Kira-kira begitu. Itu apa yang ada di benaknya Bapak Clifton pada saat dia membuat alat tes Clifton Strength Finder ini. Nah, jadi apa yang dia pikirkan sebetulnya itu sudah tertera juga di dalam kitab suci kita di Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi kalau kita baca bersama-sama, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi ternyata apa yang dipikirkan oleh Bapak Donald Clifton ini sudah ditulis oleh Tuhan dari beribu-ribu tahun yang lalu, bahwa kita ini yang menjadi ciptaannya itu harus dimulai dengan pikiran yang benar gitu ya. Jadi senang sekali waktu saya dapat kesempatan kemarin belajar lebih lanjut tentang Strength Finder ini, ternyata apa yang dipelajari, apa yang disiapkan oleh Bapak Clifton ini sejalan dengan kitab suci. Karena apa yang benar saat itu dipikirkan akhirnya akan menjadi energi yang positif bagi masing-masing kita. Nah, ini adalah statistiknya dari Clifton Strength Finder. Jadi riset ini, ibu-ibu, kenapa saya suka dengan alat tes ini? Karena ternyata risetnya tuh sudah 40 tahun lebih. Jadi bukan hal yang baru begitu ya. Dan juga sudah dites di lebih dari 10 juta orang di seluruh bagian dunia. Dan hasilnya itu konsisten begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah tes ya, mungkin ada yang tes namanya itu waktu itu ada MBTI, ada melankolis, ada apa namanya yang lain-lain ya, maksudnya alat tes itu kan banyak sekali ya, tetapi alat tes yang dibuat oleh Bapak Clifton ini dia tidak melihat kita dari sisi misalnya ini kita ada ini ya kecerdasan majemuk, jadi mungkin bisa musik, kecerdasan olahraga dan lain sebagainya, kecerdasan fisik, kecerdasan matematika, bukan dilihatnya dari sisi yang itu. Nanti kita akan belajar bahwa Clifton Strength Finder ini melihat sudut kelebihan kita dari 34 macam kekuatan yang berbeda. Nah, yang ini jadi ada 34 ya, sudah diteskan dengan berbagai bangsa, berbagai suku, jenis kelamin dan usia, hasilnya itu konsisten. Nah, alat tes yang dipakai untuk mengetahui potensi kita yang terpendam. Jadi tujuan dari tes ini agar kita juga lebih memahami apa yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita sebagai kekuatan kita untuk bisa kita asah. Nah, hasil tes ini dengan retestnya itu punya korelasi 0,74. Artinya adalah bahwa pada saat kita itu tes, misalnya saya tes 1 tahun yang lalu, kemudian 2 tahun lagi saya tes lagi gitu ya, hasilnya itu tetap mendekati, kecuali apabila ada suatu hal yang besar yang terjadi di sekeliling saya. Mungkin ada suatu situasi yang begitu hebat yang memaksa saya untuk mengubah suatu karakter yang saya punya, itu bisa saja terjadi, tetapi itu jarang sekali terjadi. Yang rata-rata hasilnya itu adalah sama, maka di situ disampaikan bahwa korelasinya adalah 0,74%. Dan kemungkinannya ini, teman-teman semua, ternyata hasil tes Strength Finder ini seperti halnya sidik jari kita. Jadi sangat unik untuk masing-masing orang punya sidik jarinya sendiri-sendiri. Jadi hasil tes ini juga unik berdasarkan dari kita masing-masing. Di dalam
ini kemungkinannya pada saat mereka ukur ya dari banyak hal itu statistik mereka kumpulkan orang-orang yang sudah ikut tes, ternyata ditemukan bahwa ada 1 di dalam 275.000 orang yang punya top 5 strength-nya itu sama. Jadi misalnya top strength kita A, B, C, D, E gitu ya. 5 tetapi bisa bolak-balik. Si B mungkin dapatnya B, A, C, D, E begitu. Itu ada 1 di dalam 275.000. 5 jenisnya 5-nya sama tapi urutannya bolak-balik. Nah, kalau yang kedua ini disebutkan bahwa hanya ada 1 di dalam 34 juta, itu kalau yang top 5-nya kategorinya sama dan urutannya sama persis itu. Jadi kemungkinan untuk kita itu punya strength yang sama itu sangat sedikit sekali karena itu betul-betul Tuhan ciptakan kita itu unik. Nah, sekarang kalau kita lihat ya selama 40 tahun Gallup sudah terus meriset apa manfaat pada saat orang itu fokus sama yang baik-baik. Nah, hasilnya adalah pada saat kita fokus sama hal-hal yang merupakan kekuatan kita, itu keterlibatan di dalam pekerjaan atau disebut rasa memiliki dapat meningkat 6 kali. Untuk kualitas hidup bisa meningkat 3 kali dan produktivitas juga bisa meningkat 7,8%. Jadi ini adalah suatu alat yang sangat baik, meningkatkan gairah di dalam hidup kita pada saat kita itu fokus terhadap kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dibandingkan kita fokus dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena dengan kelebihan ini kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih maksimal pada saat kita mengembangkannya. Nah, jadi artinya seperti tadi mungkin Ibu Ningsih sudah sampaikan, ada banyak teman-teman di sini selain ibu-ibu juga melayani ya. Jadi mungkin walaupun tidak melayani di dalam organisasi, tetapi kita juga melayani keluarga kita masing-masing. Jadi artinya pada saat kita fokus sama kekuatan kita, kita akan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap orang-orang yang kita layani di sekitar kita, sembari kita sendiri juga menikmati panggilan hidup kita, entah itu mungkin sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai guru, ataupun juga ada ibu pendeta, ya dan lain sebagainya, kita akan lebih menikmati di mana Tuhan sudah meletakkan kita. Nah, teman-teman sekalian, ini ada sebuah cerita. Ini namanya cerita binatang. Dan cerita binatang ini yang menginspirasi adalah Bapak Albert Einstein. Bapak Albert Einstein ini kan ini ya, maksudnya seorang ilmuwan terkenal dari baru-baru ini ya, belum terlalu lama, tetapi sangat pintar sekali. Saya percaya teman-teman semua kenal ya, maksudnya pernah mendengar namanya. Bapak Albert Einstein ini yang menemukan teori relativitas, dia yang menemukan akhirnya sampai sekarang dikembangkan ya teori atom sampai dengan nuklir, itu sangat-sangat pintar ya. Jadi kalau Pak Einstein ini bilang, ceritanya begini nih, ini kalau ada sebuah sekolah binatang, kita lihat di situ, ada apa ini teman-teman sekalian? Ada burung ya, kemudian monyet, ada penguin, ada gajah, bahkan ada ikan nih, ikannya ada di dalam akuarium ya, terus ada ini anjing laut, dan serigala. Jadi ceritanya mereka itu ikut join ke dalam suatu kelas. Dan pada saat mereka itu ingin lulus, itu harus ada tesnya. Nah, ini gurunya di sini bilang, siapa yang mau lulus, itu ada satu tes yang harus dilampaui, harus dilewati. Semua harus ambil tes. Nah, uniknya di sini, tesnya itu sama gitu ya, harus sama. Jadi tesnya adalah tes memanjat pohon. Nah, coba teman-teman bayangkan, kira-kira kalau ini tes memanjat pohon, bisa ditulis di chatnya ya. Yang nomor 1 kira-kira menang itu binatang apa nih? Monyet. Monyet, ya monyet nomor 1 ya. Ada yang jawab yang lain selain monyet, siapa nih kira-kira yang menang lagi? Gajah. Gajah bisa manjat pohon ini kira-kira? Bisa, ininya belalainya udah naik. Oh, belalainya naik duluan, walaupun binatangnya nggak manjat, tapi belalainya ya. Jadi kayak siapa tadi yang jawab gajah ya? Saya nggak bisa lihat di sini tadi siapa?
Ibu siapa ya? Bu Gajah tadi. Mungkin saya jadi ingat waktu kita kecil kita suka main jilumpet, tahu nggak ibu-ibu ya? Kita semua yang masang itu tutup mata, lainnya semua pada sembunyi gitu ya. Jadi nanti siapa yang udah ini duluan pegang temboknya gitu ya. Pung gitu. Kalau saya dulu sukanya seperti itu. Anak-anak saya masih suka main ya. Jadi begitu pegang artinya sudah menang gitu ya. Nah, jadi tetapi pasti untuk ikan ya itu jelas nggak mungkin kayaknya dia manjat ya, kecuali Tarsan bawa dia gitu di dalam akuariumnya dibawa manjat gitu. Nah jadi ini kalau kita melihat cerita ini kita semua bisa membayangkan ya kalau tesnya sama padahal Tuhan itu menciptakannya beda-beda sebenarnya tadinya ya saya suka berpikir yang fair itu harus sama. Adakah teman-teman yang suka berpikir seperti itu ya? Kalau fair itu ya sama gitu. Ternyata di dalam hidup saya jadi belajar bahwa yang namanya fair itu tidak harus sama. Karena Tuhan menciptakan kita juga itu berbeda-beda, tetapi disesuaikan dengan porsi kita masing-masing. Nah, jadi pada saat melihat ini, itu kita bisa melihat bahwa kalau tesnya itu sama, itu akan berat sekali gitu ya. Si ikan pasti nggak lulus gitu, udah jelas karena dia nggak mungkin bisa keluar dari akuariumnya. Nah, jadi kita akan melihat bahwa semua punya talenta, seperti binatang punya keahlian masing-masing yang Tuhan sudah ciptakan dengan begitu ajaib. Masing-masing kita walaupun sama-sama manusia, sama-sama ibu-ibu yang luar biasa, tetapi di dalam kita Tuhan telah meletakkan talenta-talenta yang berbeda-beda. Kita mau masuk lebih dalam, talenta apa itu? Nah, jadi ini di sini dibuat oleh siapa namanya? Ada salah satu quote oleh Pastor Daryl Johnson ya. Katanya Pastor Daryl Johnson ini bilang bahwa acknowledging itu artinya kalau kita menyadari dan kita itu bekerja untuk membangun talenta yang sudah Tuhan letakkan di dalam kita, itu adalah suatu bentuk dari kita itu menyembah Tuhan. Jadi mengasah talenta kita itu suatu bentuk penyembahan ternyata teman-teman semua. Karena apa? Karena seperti yang ditulis di kitab suci di ayat Mazmur 139 ayat 14a, di situ ditulis oleh Daud ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Jadi masing-masing kita diciptakan dengan ajaib, masing-masing kita diciptakan dengan dahsyat karena Tuhan mengasihi kita. Nah, mari kita kembangkan apa yang sudah ada di dalam. Tinggal kita asah sehingga talenta itu nantinya menjadi sebuah strength atau kekuatan. Contohnya ini teman-teman ya, di sini ada gambar nih. Jadi ini contohnya, nanti teman-teman bisa angkat tangan di chatnya ya. Jadi kalau ada orang yang pas naik elevator gitu ya, mungkin ini kejadiannya dulu ya pas sebelum masa pandemi. Kalau sekarang kita naik lift di pandemi, nggak boleh pada saling menyapa ya, kita malah suruh menghadap ke dinding-dinding liftnya gitu. Tapi waktu sebelumnya kita bisa saling menyapa. Nah, ada orang-orang tertentu yang pada waktu naik ke lift, naik pesawat, atau pas kita belanja nih, kita pergi ke Carrefour, ya Transmart, itu ada orang nggak kenal pun kita sapa, selamat sore Bu, apa kabar gitu ya. Mungkin ada teman-teman Bu Busai pada sore hari ini yang seperti itu, bisa angkat tangan di chat ya, siapa yang seperti itu ya. Nah, siapa adakah yang seperti itu, yang suka menegur? Kayaknya Bu Ningsih seperti itu juga ya, Bu Ningsih ya. Bu Ningsih itu kan orangnya supel, suka menyapa orang, seperti itu. Nah, jadi ini contohnya ya, kalau kita, orang-orang yang seperti itu sangat supel. Yang kedua, nih, contohnya nih, kalau pagi bangun, itu kita ingin sekali ya, bersihin tempat tidur gitu. Jadi tempat tidurnya itu ditata rapi sekali ya. Kalau sampai selimutnya ngelipet dikit aja itu kayaknya nggak puas gitu. Harus diperbaikin lagi gitu ya. Siapa yang seperti itu mungkin bisa angkat tangan juga ya. Kemarin waktu sharing dengan teman-teman LPMI, Bu Ningsih, kata Pak Paulus ini Bu Ningsih ini. Orangnya rapi sekali. Di rumah itu banyak dirapiin semua sama Bu Ningsih. Kalau nggak ada Bu Ningsih, Pak Paulus kewalahan katanya.
gitu ya. Jadi kalau saya jelas tidak seperti ini, ya kalau saya jelas tidak seperti ini. Begitu bangun tidur gitu langsung tinggal gitu ya. Itu saya gitu karena nggak apa ya, nggak telaten untuk ngelipet gitu ya. Ya. Jadi masing-masing ada kekuatannya. Nah ini contohnya juga nih. Ada teman-teman di antara kita mungkin yang suka klosetnya ya, maksudnya lemari bajunya itu diatur warna biru sama biru ya, biru garis-garis, biru polos, nanti pink, putih garis-garis, putih polos, tata rapi gitu. Bu Ningsih Bu, seperti ini Bu. Semuanya ditata rapi ya. Ada yang seperti ini ya, teman-teman ya, yang ada angkat tangan ya, siapa yang seperti ini ya. Jadi saya juga nggak seperti ini karena pernah mencoba, cuman berlaku 1 minggu gitu ya. Pertama ya udah dirapiin, tapi nanti begitu cucian baru masuk, wah udah banyak di pikiran. Ini harus yang lain, udahlah pasang aja gitu ya. Jadi campur adut, acak-adut lagi gitu. Hanya betah untuk 1 minggu saja ya. Nah, terus kemudian ada ini contoh nih, ada mama-mama yang suka buat checklist ya. Jadi mau kemana nih? Mau shopping? Tulis dulu. Butuh ini. Hari ini mau ngapain? Tulis gitu. Ini juga ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ada juga orang-orang yang kalau pergi ke kondangan ya, kita mau pergi ke undangan itu nggak perlu untuk ada orang lain sama-sama kita. Datang seorang diri pun SOK gitu. Dia bisa langsung ngobrol sana sini gitu ya. Nggak masalah. Ada orang yang, aduh, aku kalau nggak ada temennya mending nggak datang deh gitu ya. Udah nungguin gitu, udah dandan, temennya cancel, ya udah deh aku nggak jadi pergi aja gitu ya. Ada orang-orang juga yang seperti itu. Nggak ada yang salah ini. Dua-duanya itu adalah yang namanya talenta. Nah, ada juga yang ini, sukanya ngebut. Nah, jadi kalau orang-orang yang ngebut ini, contohnya suami saya. Gitu ya. Halo, bisa minta tolong ya. Ada yang suaranya bocor. Makasih ya Mas. Teman-teman yang suaranya bocor, minta tolong dimatikan ya ininya mikrofonnya. Terima kasih. Jadi kalau kita suka kebut-kebutan gitu ya, itu contohnya suami saya. Biasanya orang-orang yang suka ngebut itu nggak sabaran begitu ya. Ada, tapi itu bukan berarti jelek juga. Ada juga kelebihannya. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, ada orang ini yang seringkali dianggap orang ini kok terlalu baik sih gitu ya. Sama-sama siapa-siapa kok baik sih gitu ya. Kadang-kadang kita jadi timbul pikiran nggak baiknya. Kita mikir, wah dia sama-sama baik ini mesti palsu ini kayaknya ya. Kalau aku kok nggak bisa gitu. Kalau dia kayak gitu tuh berarti bertopeng nih. Mungkin kalau sama siapa aja baik berarti di dalamnya sebenarnya lagi sebel, tapi mukanya dibaik-baikin. Tetapi nggak juga teman-teman. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu. Memang dia itu selalu happy, positif, gampang kenal orang. Dan sebaliknya juga ada orang-orang yang orang bilang, dia itu terlalu kejam gitu ya. Wah kalau sama dia itu loh, apa aja tuh ngomong gitu. Baik itu suka, nggak suka, langsung ngomong gitu. Ini juga suami saya ini ya. Jadi dia bilang katanya, saya disuruh pilih. Kalau saya masak ya saya tanya sama dia, gimana masakannya? Enak nggak gitu ya. Katanya dia bilang, mau dijawab yang jujur apa mau aku bohong gitu katanya ya. Jadi wah saya pasti bilang yang jujur aja gitu ya. Jadi sejak itu dia selalu bilang apa adanya, baik enak maupun nggak enak ngomong gitu ya. Walaupun kadang suka gerundel juga, saya udah capek motong ini itu ini kan disajikan katanya kurang ini gitu ya. Rasanya tuh ngep gitu ya, aduh gitu kok masih salah aja gitu. Padahal kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya udah nggak apa-apa untuk belajar lebih lagi ke depan, mempersiapkan makanan bisa lebih sesuai dengan selera suami saya, itu contohnya. Nah, ada orang juga yang suka nanya pertanyaan, teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi kumpul arisan atau apa ya, kayaknya udah jelas gitu loh. Tapi ada satu ibu ini kok tanya aja gitu ya, nggak selesai-selesai tanyanya gitu. Kita sampai sebel gitu. Kok selalu dia sih yang tanya gitu ya? Ternyata itu juga adalah salah satu kekuatan bertanya itu, teman-teman. Jadi memang tadi Tuhan menciptakan kita unik gitu ya. Nah, ada juga ini. Skeptical itu artinya itu curigaan gitu ya. Jadi kalau kita itu ada sesuatu gitu,
apa iya sih? Kalau nggak lihat buktinya aku nggak percaya. Seperti Thomas ini contohnya gitu ya. Jadi kalau saya belum mencolokkan jari saya ke lubang yang ada di ini ya, di tulang rusuk Tuhan Yesus, saya belum percaya. Nah, hal-hal seperti ini ternyata juga namanya kekuatan orang-orang yang nggak percaya itu gitu ya. Jadi bukannya mereka itu mau ngentengin kita atau istilahnya, kalau aku ya nggak ngomong bawaannya nggak percaya aja deh dia itu kayaknya sebel sama aku. Belum tentu teman-teman. Mungkin dia memang itu adalah jati dirinya. Jadi kepada siapa saja dia memang seorang pribadi yang berhati-hati, penuh dengan kalkulasi karena dia nggak mau mengambil keputusan yang nantinya keputusan itu ternyata salah contohnya. Nah, jadi sesudah kita melihat tadi gambar-gambar itu, kita bisa melihat nih sekarang, semua orang itu punya yang namanya talenta. Tetapi untuk menjadi strength itu butuh dikembangkan gitu ya. Jadi yang kita punya bukan strength-nya dulu. Strength itu kan kekuatan ya, tetapi talentanya. Tuhan kasih setiap kita itu benih talenta yang harus nantinya kita kembangkan. Mungkin sudah ada strength yang teman-teman sudah miliki karena teman-teman sudah aware, udah tahu aku punya talenta ini, selama ini udah dipakai, teman-teman berinvestasi, latihan, makin lama menjadi makin kuat. Tetapi mungkin ada juga yang nggak sadar kalau ternyata itu talentaku ya, padahal selama ini suka dicacat sama orang. Maksudnya orang-orang suka ngejat kalau kita begini begitu, ternyata itu kok talenta begitu ya. Nah, itu nanti bisa kita kembangkan menjadi kekuatan kita. Jadi semua orang punya talenta tapi belum tentu berupa strength. Nah, bedanya apa antara talenta dengan strength ya? Kita lihat di sini teman-teman. Bedanya kalau namanya talenta itu ternyata ada secara alami di dalam diri seseorang, pikiran, perasaan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, biasanya itu terpendam, sebuah potensi yang tidak kelihatan, sifat dan jiwa. Goalnya nantinya ya, artinya tujuannya kita harus membuat agar talenta itu menjadi strength. Ya, jadi tujuan kita adalah mengasah talenta kita agar menjadi strength. Definisi strength ini teman-teman coba kita perhatikan. Strength itu bukan berarti terus wah kita kuat dan berotot, bukan seperti itu ya. Tapi kekuatan di sini disampaikan kata kuncinya adalah konsisten. Jadi hasil kerja kita itu akan terus baik terus, tidak kadang-kadang baik, pas lagi moodnya oke, wah kita berapi-api bagus. Nanti kadang-kadang kita jatuh ke bawah, naik turun. Tidak seperti itu teman-teman ya. Itu maksudnya seperti itu yang dinamakan strength. Nah, pada saat kita sudah merubah talenta kita menjadi strength, kita lihat yang terpendam itu akhirnya dipraktekkan. Yang tadinya berupa potensi menjadi bentuk kinerja. Yang tadinya nggak kelihatan, akhirnya nampak. Dan yang tadinya hanya berupa sifat, akhirnya menjadi suatu perilaku. Dan yang tadinya ada di jiwa kita, itu akhirnya kita hadir di dalam peran kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sampai di sini, oke teman-teman? Bisa minta jempolnya kalau oke? Kita lanjut lagi? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita itu bisa membangun kekuatan? Ternyata ada rumusnya, teman-teman. Jadi talenta itu tadi adalah potensi yang terpendam atau bakat. Investasinya adalah skill dan juga knowledge atau pengetahuan. Jadi kalau kita mau mengubah talenta menjadi strength atau kekuatan, kita harus investasi, teman-teman ya. Jadi investasi itu nggak cuma sekedar nabung di bank ya. Wah, kita punya tabungan atau kita investasi beli rumah, nggak seperti itu. Tapi diri kita juga perlu kita investasi, teman-teman, terhadap diri kita sendiri. Nah, ini rumusnya adalah talenta dikalikan oleh investasi, yaitu skill. Skill itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Jadi kalau kita ingin talenta kita berkembang menjadi strength, kita harus mempelajari keterampilannya. Dan yang kedua, kita juga harus mengetahui secara pikiran kita mau belajar, kita pengalaman, mawas diri. Kita harus sadar, oh ternyata aku punya talenta seperti ini, gitu ya. Kemudian kita kembangkan, kita investasi, kita praktekkan, akhirnya talenta itu akan menjadi strength, menjadi kekuatan.
tanda-tanda talenta ini apa gitu ya. Ada 5 tanda-tandanya teman-teman. Saya mau minta tolong dong dibantu oleh teman-teman yang mau bantu saya untuk bacakan. Saya butuh 5 orang. Bisa minta tolong ya Bu Ningsi ya. Siapa kira-kira yang bisa bantu untuk membaca Bu Ningsi? Silakan. Mewakili Semarang, Bu Kesia. Mewakili Bandung, Bu Rosita. Mewakili Banten, Ibu siapa yang sudah ada? Bu Retno ya, Retno Kusumastuti. Mewakili Sukoharjo, Ibu Leli. Berapa orang Bu tadi sudah? Ada 3 ya. Sudah 3. Semarang, Bandung, Banten, Sukoharjo. 4, kurang 1. Ya. Tadi Bu Kristina yang baru bergabung dari Sarawak. Bu Kristina nomor 5 ya, silakan. Silakan Bu. Oke, yang pertama silakan. Ya, Bu Kesia. Ya, tanda-tanda talenta. Adanya kerinduan. Ini kerinduan kita baca ya Bu ya. Tolong Bu Kesia dibaca. Kerinduan itu apa? Silakan. Kerinduan aktivitas apa yang kita secara alami punya ketertarikan. Oke, sip. Saya ingin tanya sama Ibu Kesia. Ibu Kesia, aktivitas apa ini yang selama ini punya ketertarikan secara alami gitu ya? Jadi sukanya memang itu gitu ya. Mungkin nyanyi, mungkin masak, atau yang lain mungkin apa itu Bu Kesia? Banyak tuh ketertarikannya. Wah, berarti multi talenta. Yang paling suka mungkin, yang paling suka. Yang baru mungkin. main film Bu. Nyanyi suka. Tris ternyata juga. Ya, nyanyi suka, seni peran suka. Seni peran suka. Ya, Oke, begitu. Apa yang membuat tertarik dalam hal itu, Bu? Kira-kira kenapa yang membuat Ibu tertarik di situ? Kalau nyanyi tuh rasanya ayem gitu loh, Bu. Rasanya di hati tuh enak, ayem gitu. Kadang jadi mewakili kita. Oh begitu. Jadi rindu ya. Kadang kalau udah lama nggak nyanyi gitu, kepingin gitu ya, Bu. Iya. Nah, sip. Nah, jadi itu adalah salah satunya ya, bagaimana Bu Kesia ini rindu bernyanyi. Terima kasih Bu Kesia. Yang selanjutnya silakan, yang tadi dari Banten, Bu Ningsi, siapa nih? Dari Bandung, Bu Rosita. Bu Rosita, silakan. Dari Bandung. Oh, Bandung. Bandung dulu, ya. Ya. Mari Bu Rosita. Bu Rosita Tarigan, bisa bersama-sama? Halo? Belum siap? Kalau belum siap, yang dari Banten tadi, Bu. Oh, sudah tuh. Belajar. Nah, tuh. Oh, silakan. Apa, Ibu? Belajar. Wah, hebat. Belajar, ya. Jadi, suka belajar apa itu, Bu Rosita? Banyak, Bu. Belajar segala hal, belajar hidup. Benar. Oke. Luar biasa ya. Ternyata yang namanya belajar itu juga salah satu talenta ya. Kalau kita tes 34 itu ada di situ bahwa salah satu talenta adalah orang-orang yang pembelajar ya. Jadi dia akan suka sekali dengan belajarnya ya. Terima kasih Bu Rosita. Next Ibu Ningsi, dengan siapa nih Bu? Ya, ketiga dari Banten, Ibu Retno. Mengalir. Mengalir. Aktivitas apa? Ya, Silakan mengalir. Dibaca. Dibaca. Silakan dibaca sebelahnya ini, Ibu. Ya, saya kelihatankah Ibu Retno? Ya, kelihatan. Aktivitas apa yang ada pada saat kita terlibat di dalamnya, waktu serasa cepat sekali berlalu. Kira-kira aktivitas apa yang pada saat kita terlibat di dalamnya, waktu serasa cepat sekali berlalu. Mengalir, jadi kayak berserah itu ya pada pimpinan Tuhan, ikut aja apa yang direncanakan Tuhan atas hidup kita, walaupun mungkin ada hal-hal yang secara pribadi nggak suka, tapi mengalir saja, ikut aja sama pimpinan Tuhan. Kira-kira tapi aktivitas apa, Ibu Retno? Maksudnya sebuah kesibukan apa? Kalau Ibu Retno itu lagi begitu. Anak, ya. Mengasuh anak. Senang ya Ibu yang ngasuh anak ya? Anak, terus pelayanan. Nggak kerasa ya Bu ya? Ya. Oke, itu baik sekali. Terima kasih. Jadi ada orang kalau mengasuh anak malah kadang nggak sabar gitu ya Bu, itu salah satunya saya gitu ya. Kadang-kadang suka sih sama anak, tapi kalau suruh sehari gitu ya, kadang itu
tanduknya bisa keluar gitu ya Bu ya. Aduh nggak sabar gitu. Itu bisa terjadi ya, tapi Ibu Retno ternyata adalah seorang yang nggak kerasa gitu, tiba-tiba loh kok sudah sore gitu ya waktu ngasuh anak-anaknya. Nah ini adalah salah satu talenta. Terima kasih Ibu Retno. Silakan selanjutnya Ibu Ningsih. Bu Leli dari Sukoharjo. Ya Ibunda, keunggulan aktivitas di mana kita sering berdecak kagum pada diri kita sendiri. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku hebat sekali. Nah, oke, sip. Silahkan Ibu. Kira-kira aktivitas apa Ibu? Di mana Ibu tuh kaget gitu loh, kok bisa ya ternyata seperti itu. Pernahkah seperti itu Ibu? Apakah merawat diri itu bisa? Contohnya Ibu? Merawat diri misalnya berolahraga, lalu dandan. Lah itu terus membuat orang itu melihat saya kok awet muda gitu loh. Nah, oke. Berarti kan karena teliti mungkin ya Bu ya, telaten seperti itu ya. Jadi, kok bisa gitu ya, ternyata aku itu bisa merawat seperti itu, telaten sekali. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Itu bisa saya rasakan ketika banyak sekali teman-teman atau orang baru itu kok masih muda. Banyak gitu loh. Oh, iya. Seperti baru 25 tahun ya Bu ya? Padahal sudah 62 jalan. Wow. Tapi kalau lihat dari videonya memang kelihatan awet muda kok Bu. Nanti habis ini saya tanya ya, apa resepnya gitu ya, bagi-bagi sama teman-teman ya. Suka dandan tadi. Oke, terima kasih Bu Leli. Silakan Ibu Ningsih yang selanjutnya. Ibu Kristina. Silakan Bu Kristina dari Sarawak. Oke, kepuasan, aktivitas yang memberikan kita dorongan ataupun motivasi. Setelah aktivitas tersebut selesai, kita ingin segera terlibat dalam aktivitas serupa. Kira-kira apa itu bagi Ibu Kristina? Aktivitas apa yang kita tuh kalau udah terlibat di situ apa ya, nunggu-nunggu gitu, kapan ini bakal aktivitas itu lagi gitu ya, nggak sabar kepengen ngelakuin lagi gitu. Baik di dalam pelayanan ataupun di dalam kehidupan secara pribadi ataupun di dalam keluarga. Apanya di dalam pelayanan Ibu yang membuat Ibu itu jadi berapi-api, yang kepingin terus dan terus? Ya, saat Ibu melakukan apa? Ya, di saat kita mengadakan aktivitas bersama dengan wanita, ibadah, dan juga aktiviti-aktiviti di dalam gereja, pelayanan-pelayanan misalnya, ya sesuatu yang kita laksanakan, yang dimana kita merasa tertunggu-tunggu dan juga kita merasa selepas satu dan satu lagi kita merasa tidak kuat. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk 5 ibu hebat kita ya. Terima kasih banyak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu Kristina yang terakhir itu mungkin karena ibu itu adalah seseorang yang punya dorongan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi pas ada teman-temannya ngumpul-ngumpul, itu keluar energinya. Jadi bergairah untuk melayani, kepengen ketemu lagi gitu ya. Ada orang yang lebih suka sendirian, aku nggak suka kumpul-kumpul sama orang banyak. Tetap bisa melayani, tapi bukan dalam pelayanan yang sama jenisnya. Mungkin contohnya seperti itu ya. Kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman semua. Nah, jadi talenta itu bisa dianggap seperti filter, gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini di sini ada filter, ya. Filter itu kan warnanya macam-macam, ya. Itu ternyata ada di pikiran kita, teman-teman. Jadi itu akan mewarnai siapa kita, bagaimana kita dalam menentukan pilihan, bagaimana kita itu belajar, bagaimana kita membangun relasi, dan juga persepsi sudut pandang kita. Nah, masalahnya, misal lensa saya itu warna oranye, dan kemudian Ibu Ningsih itu warnanya merah. Nah, jadi waktu saya melihat Ibu Ningsih, karena talenta kita itu mirip-mirip ya, 11-12, waktu saya menebak Ibu Ningsih, oh Bu Ningsih itu begini, saya hampir mendekati, karena talenta kita memang hampir mirip-mirip.
Tetapi kemudian pada saat saya melihat warna biru, contohnya warna biru ini adalah Ibu Leli ya, saya pikir juga begini, tapi ternyata coba kita lihat teman-teman, perpotongan di antara warna yang orange dengan biru itu tidak menghasilkan warna yang sama pada saat orange itu berpotongan dengan warna merah. Nah, jadi akhirnya kita bisa salah dalam menebak teman kita gitu ya. Jadi seringkali kita begitu, kayak tadi ada orang-orang yang dia bisa pergi ke pesta terus langsung say hello sama sini sama sana ya. Kalau kita orangnya juga orang yang suka bersosialisasi, mungkin kita langsung mikirnya, dia orang yang seperti saya, ngobrol tuh adalah hal yang menyenangkan. Tetapi begitu dia ternyata bukan seperti saya ya, dia orang yang memang pendiam, terus saya melihat dia ini, kita langsung suka ngejudge gitu loh, suka menghakimi. Orang ini pasti begini. Padahal belum tentu yang kita pikirkan itu benar, karena talenta kita itu berbeda. Apakah sampai di sini masih bisa diikutin? Bisa minta jempolnya kalau masih bisa diikutin? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, jadi next ya, kalau begitu kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, totalnya ada 34 macam talenta ya. Ini kata-katanya agak banyak ya, tapi nanti kita belajar beberapa ya. Ada analytical, ada relator, ada restoratif. Saya ini top 5 saya. Yang pertama adalah relator. Orang yang relator itu suka bergaul dengan orang-orang yang dekat. Jadi maksudnya semakin dekat itu semakin masuk, ingin tahu lebih dalam lagi. Itu adalah orang yang relator. Beda dengan orang yang woo. Di sini ada woo, mungkin agak sedikit tertutup. Di tempat ibu-ibu, slide-nya terbuka semua atau ada gambar ininya ya? Gambar saya sekarang bisa kelihatan kah? Nah, di sini ini ada woo. Woo itu adalah orang-orang yang suka bergaul dengan semua orang. Itu tadi yang disebut sebagai kumbang gitu ya. Jadi dia pergi ke pesta, wah bisa say hello sama siapa. Kalau saya biasa sama orang yang baru pertama bertemu itu agak sungkan gitu ya, malu-malu gitu. Tapi nanti kalau udah ketemu lama malu-maluin gitu ya ibu-ibu ya. Itu kalau relator seperti itu. Tapi kalau langsung akrab gitu sama siapa saja bisa. Itu contohnya ya. Nah, jadi prinsip talenta, ini ada yang harus kita ketahui. Yang pertama, talenta itu netral. Jadi, tidak ada satu talenta yang lebih baik dari yang lain. Jadi, kita sebagai orang yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, nggak perlu kita itu membandingkan atau iri dengan kenapa dia talentanya seperti itu, kok nggak aku gitu ya. Karena talenta itu netral, tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik. Yang ada adalah kita bisa kembangkan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Yang kedua, talenta itu bukan label ya. Jadi jangan sampai terus nanti teman kita dilabelin gitu. Artinya misalnya seseorang itu tadi dia punya woo. Seseorang yang punya woo kan cerewet, suka ketemu banyak orang ya. Terus kita labelin dia. Oh, berarti karena saya tahu talentamu woo, sekarang kita panggil misalnya Ibu Ningsih nih ya yang suka ketemu bisa ngumpulin wanita sedemikian banyak. Kita panggil Ibu Woo sekarang begitu ya. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi kita melihat bahwa tiap wanita diciptakan unik. Nomor 3, ini adalah memimpin dengan maksud yang positif. Jadi semakin kita menyadari talenta kita, kita dapat menjadi pemimpin dengan mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita, mengembangkan talenta yang ada di orang-orang di sekitar kita agar mencapai suatu tujuan yang lebih positif. Dan nomor 4, perbedaan itu adalah kekuatan. Sama seperti tubuh Kristus, tidak ada satu pun di antara kita yang dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Nah, jadi berbeda-beda itu bukan berarti kemudian, wah nggak sama nih, kayaknya udah bukan klikku lah, nggak usah deket-deket sama dia, begitu ya. Kita seringkali berpikir begitu, tiap kali ngomong kok nggak nyambung aja kalau sama dia ya. Ya mungkin tidak harus terus berteman karib, tetapi kita tetap bisa saling melengkapi satu sama lain karena perbedaan itu adalah kekuatan. Next-nya adalah kita membutuhkan satu sama lain, karena memang Tuhan ciptakan kita nggak ada yang Superman. Ya kalau Superman itu kan satu bisa terbang bisa,
masak bisa, ya apa-apa bisa, jurnalis bisa, ngelawan musuh bisa. Dia seakan-akan tidak membutuhkan orang lain. Tetapi kita semua tidak ada yang seperti itu. Kalau Superman ada ya, tapi Superman nggak ada gitu. Jadi kita itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini, teman-teman semua, kita harus melihat nih, apa nih bedanya kelemahan dengan kekuatan. Pola lama kita ya dulu bagaimana ini kemungkinan ya sebagian besar dibesarkan oleh orang tua yang fokusnya di memperbaiki kelemahan. Sehingga pada saat kita membesarkan anak-anak kita, fokusnya seringkali juga ke sini, teman-teman semua, ya, ke memperbaiki kelemahan. Padahal dari Strength Finder ini kita diajak bukan memperbaiki kelemahan, tetapi membangun kekuatan. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Mari kita baca sama-sama ya, pada saat kita memperbaiki kelemahan, itu maksudnya apa gitu. Nah ini contohnya nih, memperbaiki kelemahan itu adalah semua kebiasaan dapat dipelajari ya. Kalau kamu berusaha lebih keras, pasti bisa gitu ya. Kalau kamu sungguh-sungguh menginginkannya, engkau dapat melakukannya. Ada di sini ya ibu-ibu yang kita suka bicara gitu sama anak-anak kita ya. Contohnya itu misalnya, anak kita terima rapot nih. Nilainya ternyata bahasa Inggris itu dapatnya 9. Nilai matematikanya 6. Kira-kira yang kita nanti cariin guru les, ibu-ibu, buat anak kita ya, kita cariin guru les matematika atau guru les bahasa Inggris? Yang mana ini yang kita carikan, guru les? Kalau nilai matematikanya itu 5, Inggrisnya 9. Nyarinya guru les yang apa? Guru matematika. Guru les matematika, karena kita fokus sama kelemahannya. Padahal nggak boleh, Bu Ningsih, benar gitu. Jadi belajar dari Strength Finder ini harusnya dicariin guru les bahasa Inggris malahan, supaya Inggrisnya terus lebih baik lagi. Dijadiin sekalian, nggak setengah-setengah. Karena matematika bolehlah kita bantu sedikit, tapi nggak usah sampai yang harus hebat, karena dia memang bukan kelebihannya di situ. Mungkin ya kita bantu, kita support sampai dengan jangan sampai dia nggak naik kelas lah misalnya gitu ya, nilai minimum aja tapi udah cukup, jangan sampai kita bandingin sama anak teman kita, teman sekelasnya, loh kamu kok 5, anak si mama itu aja nilainya 9 loh gitu ya. Seringkali kita mama-mama suka begitu gitu ya, sudah kepo, nggak suka menerima gitu ya, jadi kepingin tahu semua dicariin gitu ya, ini berapa dibanding-bandingkan. Nah akhirnya anak-anak kita jadi down gitu. Nah jadi ini kita mau belajar untuk yang memang bukan kekuatannya dia, nggak masalah karena Tuhan sudah tempatkan kekuatan untuk dia secara khusus. Jadi ini ada juga yang disampaikan bahwa orang sukses mencapai kesuksesan dengan cara yang sama. Jadi misalnya kita dibilang orang sukses tuh satu, harus disiplin. Kedua, harus misalnya selain disiplin dia juga ini harus pintar matematika karena harus bisa berhitung, nanti kalau enggak kamu dibohongin sama orang. Misalnya itu pemikiran kita sebagai orang tua ya. Ternyata belum tentu ibu-ibu seseorang mencapai kesuksesan itu melalui hal yang sama. Karena sebagai contoh, disiplin itu juga hal yang baik, tetapi ada orang yang tidak disiplin bisa sukses juga gitu ya. Contohnya mungkin ini ya, kalau kita melihat orang yang kreatif, orang-orang yang hidup di dunia panggung gitu ya, itu seringkali nggak terlalu disiplin karena otak mereka itu lebih suka rileks, nyantai, cari inspirasi seperti itu, tapi juga bisa sukses. Jadi belum tentu caranya itu sama. Yang kita perlu tahu adalah cara yang mana yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kita yang bisa kita kembangkan untuk menjadi strength. Kita tidak perlu menjadi orang lain lebih dulu baru bisa sukses begitu. Nah, yang lainnya adalah membutuhkan orang lain itu tandanya nggak bisa gitu ya. Jadi seringkali kita berpikir demikian. Kalau aku minta tolong sama orang lain itu berarti saya itu lemah. Kalau aku minta tolong sama orang lain berarti aku itu nggak pinter gitu ya. Ini adalah hal yang kurang tepat. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda supaya kita dapat saling melengkapi. Nah, memperbaiki kelemahan membawa kita menuju sukses. Ini seringkali kita pikir begitu ya. Harus kelemahannya diangkat terus.
drill terus di situ. Seperti tadi matematika itu ya, kalau matematikanya jelek setiap hari les matematika, setiap hari PR matematika, semakin salah semakin tambah lagi PR-nya semakin banyak gitu. Kasihan anak kita kalau seperti itu ya. Kita mau beralih, mari sama-sama dari memperbaiki kelemahan ke membangun kekuatan. Nah, apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan membangun kekuatan? Nah, yang pertama ini, bahwa kebiasaan itu dapat dipelajari memang, tapi tidak semua. Ada juga yang tidak bisa dipelajari. Jadi ada bedanya antara talenta, skill, dan pengetahuan. Ya, jadi misalnya, saya ini pengen belajar masak. Ada yang kita itu, sekarang resep apa aja cari di YouTube kan ada ibu-ibu ya, mau cari di Mbah Google tuh apa aja resepnya itu ada. Tetapi untuk orang yang punya talenta di dunia masak, tadi seperti ibu siapa tadi ya yang sharing sukanya masak juga gitu ya, itu adalah ini maksudnya, atau nyanyi gitu ya misalnya, nyanyi, tadi ada ibu yang suka nyanyi gitu. Nah, kalau saya itu memang skill nyanyinya bukan kekuatan saya gitu ya. Jadi kepingin belajar nyanyi, tapi sepol-polnya saya belajar itu nggak bisa terus jadi istilahnya artis yang nyanyi gitu ya, nggak bisa. Karena memang itu bukan talenta saya. Jadi bolehlah belajar-belajar, tetapi tidak perlu kita terus semuanya harus top 10 gitu ya. Harus paling tinggi, harus dapat bintang 10 begitu. Kemudian ini, orang yang sukses mencapai kesuksesan dengan cara yang berbeda. Jadi kita menyadari bahwa seperti orang bilang ini ya, ada suatu pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi untuk sukses itu nggak harus satu cara, tapi melalui jalan yang beda-beda itu bisa kok ternyata. Nah, yang selanjutnya adalah menemukan partner dengan strength yang berbeda, itu membuat kita semakin efektif. Jadi kalau tadi saya ya sukanya habis bangun tidur itu acak-adut gitu ya, karena udah cepet-cepet mau pergi, saya cari partner, maksudnya dalam hal ini staf saya di rumah. Itu memang orang yang suka nata-nata, ya, merapi-rapikan, seperti itu. Kalau staf saya di rumah juga orang yang acak-adut, ya bubrah gitu maksudnya ya. Gimana kita bisa merapikan tempat tinggal kita kalau seperti itu. Dan memperbaiki kelemahan. Dapat menghindari kegagalan, tetapi membangun strength, membangun kekuatan, itu kita dapat mencapai sukses. Jadi fokusnya adalah untuk mencapai sukses, teman-teman semua ya. Jangan memperbaiki kelemahan. Memperbaiki kelemahan bisa sih menghindari kegagalan, dan itu kita bisa belajar. Tapi hanya untuk menghindari kegagalan. Jadi ada bedanya ya, bedanya jauh. Menghindari kegagalan itu nggak gagal, tapi membangun sukses itu lebih dari sekedar menghindari kegagalan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan weakness? Bu Ningsih, waktu saya masih berapa ya Bu ya? Ini 30 menit toh. 30 menit ya. Oke. Ya. 15 menit nanti tanya jawabnya ya, Bu ya. Boleh, oke, saya teruskan. Nah, jadi setengah 4. Oke. Jadi terima kasih Bu Ningsih. Nah, ini apa yang harus kita lakukan dengan kelemahan kita? Yang pertama, itu adalah stop katanya. Kalau kita tahu ada sesuatu yang kita itu nggak nyaman, nggak bisa melakukan, stop dulu. Bertanya kepada diri kita, apa saya harus melakukan ini? Kalau dibilang enggak usah lakukan. Tapi kalau jawabannya harus, berarti bagaimana selanjutnya? Pertanyaannya adalah, adakah orang lain yang dapat melakukannya untuk saya? Gitu ya. Jadi kalau suami kita tadi nggak telaten sama nata-nata, ternyata istrinya itu seperti Bu Ningsih, telaten, rapi ya. Wah, luar biasa itu berarti Bu Ningsih dengan Pak Paulus ini saling melengkapi gitu ya. Jadi Pak Paulus buru-buru mau meeting, udah istrinya yang langsung ambil alih ya, ini ditata. Ketahuan ya. Nanti kalau nggak ada yang ngacak-ngacak, Bu Ningsih bosen nanti ya. Kok semuanya rapi, apa yang mau ditata ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada orang lain suka melakukan yang saya tidak suka. Sehingga perbedaan strength ini akan membangun kekuatan dari tim. Nah, selanjutnya adalah kita berpikir, kalau ternyata nggak ada yang kita bisa delegasikan. Mungkin ini pas kita ada di pelayanan ya, wah nggak ada tim lain yang bisa. Saya juga nggak bisa, jadi harus bagaimana? Nah, kemudian kita pikir yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah melihat
aktivitas itu dari cara pandang strength-nya saya. Cara pandang maksudnya seperti lensa tadi, Ibu, ya. Tadi ada lensa berbagai macam warna. Nah, jadi misalnya contoh saya ini orang yang nggak suka hitung-hitungan, Ibu-ibu, nggak suka sama angka. Saya lebih suka bergaul dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia. Tapi ada kalanya pekerjaan saya itu harus menuntut saya untuk menganalisa keuangan. Nah, jadi kalau saya datang ke kantor, pikirannya di sini, aku harus menganalisa gitu, saya sudah stres duluan, Ibu, gitu, udah ngep gitu, panas gitu, badannya gerah gitu, jadi males gitu. Tetapi kalau waktu ke kantor, apa yang ada di pikiran saya berpikirnya, ini salah satu kekuatan saya kan relator ya. Jadi waktu saya pikir nanti di kantor saya bakal ketemu sama teman saya ini ya. Kita akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu membuat energi saya jadi mengalir gitu. Jadi yang disebut dengan talenta itu bukan sekedar suatu skill yang unik, suatu talenta yang unik yang kita bisa kembangkan menjadi suatu kekuatan, tetapi ternyata talenta ini seperti baterai, Ibu-ibu ya. Jadi misalnya contoh, kita semua sekarang sedang ada di masa pandemi, seringkali kita ikut seminar, ada yang pakai laptop, mungkin ada yang pakai handphone ya. Kalau tiba-tiba listriknya mati gitu ya, wah apa yang harus dilakukan ya? Mungkin kalau yang pakai handphone ya, selama ini kita udah charge ya, handphonenya oke gitu. Tetapi ternyata wah semakin sore udah jam 4 nih, aduh baterai saya tinggal 5% lagi, harus gimana nih gitu ya, baterai yang di sini nggak cukup, maka kita cari misalnya power bank, atau aku di rumah kok, kita colokkan aja ke chargernya ya, itu adalah sumber-sumber kekuatan supaya baterai kita tetap bisa on terus. Nah ternyata teman-teman, di dalam diri kita, Tuhan itu berikan baterai itu seperti talenta kita. Jadi kalau kita tahu talenta kita di mana, kayak tadi misalnya Bu Christina, dia juga suka bergaul dengan orang, maka carilah hal-hal yang bergaul dengan orang. Karena pada saat kita bergaul dengan orang, energi kita itu timbul gitu ya, dibandingkan dengan, aduh suruh kerja sendiri di belakang meja ngetik-ngetik gitu, rasanya tuh nggak ada energinya gitu, langsung ngantuk deh, ketiduran gitu ya mungkin ya Bu Christina ya. Tapi kalau ketemu orang banyak, wah berapi-api gitu, kesetrum gitu kita. Nah jadi kita harus cari tahu, pada saat kita tahu di mana yang menjadi talenta kita, itu energinya timbul terus gitu teman-teman. Itu contohnya ya. Nah, kemudian ini, orang-orang yang hidup dengan mengembangkan strength mereka, itu ternyata mereka lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya apa? Mereka jarang-jarang membandingkan juga gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih baik dan mencapai lebih banyak di dalam keseharian mereka. Karena di dalam strength mereka itu, mereka di dalam dunia alami mereka, kayak tadi ikan, ada di dalam akuarium ya, dia senang sekali kalau suruh sama air begitu ya. Tapi monyet ditaruh di akuarium kasih air ya belepekan gitu ya, dia nggak bisa bernafas gitu. Jadi kalau kita ada di zona nyaman kita yang tadi merupakan talenta kita, energi kita jadi berlebih-lebih. Nah, akan lebih banyak momen-momen yang positif, momen-momen yang kreatif, momen-momen yang inovatif, itu tujuannya. Sehingga orang-orang yang seperti ini cenderung tidak membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa tiap orang lain itu unik, diciptakan unik oleh Tuhan, dan kita punya kecenderungan yang sendiri-sendiri. Tidak bisa semua itu disamaratakan. Dan semua talenta itu adalah equal, adalah sama. Tidak ada satu lebih hebat dari yang lain, itu nggak ada. Tetapi kita bisa mengasah talenta kita agar makin hari talenta kita menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Gitu ya. Fokusnya adalah kepada pengembangan diri, bukan memperbaiki orang lain gitu. Nah, ada salah satu hal yang menarik teman-teman semua tentang talenta ini adalah kemarin ditanyakan, contoh saya ya, saya itu talenta yang paling bawah. Jadi kalau di dalam Strength Finder ini tidak disebut sebagai kelemahan, tetapi talenta paling bawah saya itu adalah disiplin gitu ya. Jadi saya itu orang yang nggak bisa setiap hari rutin sama begitu ya. Sukanya itu
terus berganti gitu ya. Nah, itu kalau tidak di manage, tidak dikelola, bisa jadi hal yang akhirnya menyebabkan kegagalan. Tetapi fokus terus sama disiplin diri, itu juga tidak akan membuat saya menjadi sukses, karena itu bukan talenta saya, begitu. Nah, jadi akhirnya apa teman-teman? Ada yang bertanya begini, jadi mana yang dapat melukai kita lebih dalam? Apakah itu strength kita? Apakah itu kekurangan kita, tadi ya, talenta paling bawah? Mungkin teman-teman bisa jawab ya. Kalau yang berpikir yang bisa melukai kita adalah talenta kita yang paling bawah, mungkin bisa angkat tangan. Ada yang berpikir demikian? Atau yang berpikir bahwa yang dapat melukai kita adalah kekuatan kita, bisa angkat tangan juga? Atau yang belum berpikir, bisa angkat tangan dua-duanya. Ya, nah, jadi ternyata teman-teman jawabannya adalah semakin itu kekuatan kita, dia akan semakin melukai kita pada saat kita tidak bisa mengelola. Jadi seperti yang Tuhan bilang ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kekuatan kita itu bisa seperti sebilah pedang yang bermata dua. Kalau wah ini tajam sekali, tetapi kita nggak bisa mengkontrolnya, akhirnya wah tangannya kepotong sendiri gitu, akhirnya kita kecelakaan begitu. Jadi semakin kita tahu strength kita, semakin kita bisa mengendalikannya, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Salah satu strength saya juga yang nomor 2 adalah positivity. Jadi saya tuh orangnya cenderung positif ya, lihat segala sesuatu itu baik adanya begitu. Apakah itu baik? Pertanyaannya. Baik apabila dikelola, itu jawabannya. Karena kalau terus baik, terus ya dibohongin orang juga nganggep baik, terus nanti gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya kita nggak bisa berhati-hati. Udah jatuh satu lubang, besok juga jatuh lagi di lubang yang sama. Begitu. Jadi kita tetap harus bisa mengelola apakah itu kekuatan kita. Nah, jadi di sini kalau kita bisa melihat ada quote bahwa jangan kita itu fokus di sesuatu yang Tuhan itu sudah memang menetapkan itu bukan bagian kita, tetapi fokus pada sesuatu yang Tuhan sudah menetapkan itu bagian kita, yaitu potensi kita. Jadi pada saat kita ministry, pelayanan, itu fokusnya adalah bagaimana kita dapat mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan di masing-masing orang-orang yang kita layani, bukan mengubah mereka menjadi sesuatu yang mereka itu bukan, begitu ya. Jadi kayak tadi ikan itu memang nggak bisa panjat pohon, kita kepenginnya bisa, jadi kita ajarin terus supaya bisa panjat pohon. Akhirnya akan bukannya kita membangun, malah kita dapat menghancurkan mereka tanpa kita menyadari, dan kita tidak mau itu ya teman-teman ya, sehingga kita harus fokus dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi di sini pada saat kita mau mengembangkan strength kita, yang pertama kita harus name it, artinya kita harus tahu dulu apa itu strength kita. Kemudian claim it, artinya aku memang orang seperti itu. Aku memang orang yang tadi misalnya suka bergaul dengan orang. Aku memang orang yang suka menganalisa. Aku memang adalah orang yang suka berkenalan dengan banyak orang. Kita harus claim itu dan kemudian aim it. Kita harus terus kejar terus agar yang tadinya sekedar sebuah potensi itu dipermak, diinvestasi agar dia menjadi kekuatan. Itu adalah rumus bagaimana kita mengembangkan strength kita. Di dalam Strength Finder ini, teman-teman, ada 4 domain. Domain itu adalah 4 grup yang berbeda. Grup ini disebut sebagai executing, itu orang-orang yang fokusnya sama eksekusi ya. Dia itu nggak sekedar omong doang, dia sukanya orang-orang lapangan, itu adalah executing. Orang-orang yang influencing. Influencing ini adalah memberikan pengaruh, dan biasanya fokusnya bukan ke dalam organisasi. Jadi influencing itu adalah orang-orang yang fokus di luar organisasi. Saya melihat Ibu Ningsi itu punya kekuatan influencing ya, ketemu dengan ibu siapa aja yang baru-baru gitu, kok bisa aja ngeklik gitu ya, tambah banyak temannya gitu ya. Bukan fokus di situ aja, tapi ada selalu yang baru. Itu contohnya influencing. Kalau relationship building itu fokusnya di dalam. Saya ini fokus ke relationship building lebihannya. Jadi fokus ke organisasi saya, fokus ke keluarga saya, lebih seperti itu.
strategic thinking, ini orang-orang yang suka berpikir, dia punya ide-ide hebat, merencanakan seperti itu. Nah, pada waktu nanti kita ikut tes namanya Strength Finder ini, nanti kita akan melihat strength kita itu ada di area yang mana. Apakah kita punya tendensi sebagai orang-orang yang lebih ke eksekusi, apakah lebih ke influencing, apakah lebih ke relationship building, ataukah orang-orang yang thinker, orang-orang yang suka berpikir gitu. Ada 4 bedanya ya. Nah, saya pernah tanya, kenapa kok dibagi 4 gitu ya? Ternyata dibagi 4 ini, menurut penelitian dari Bapak Clifton tadi, agar seseorang bisa menjadi seorang leader yang efektif, dia harus punya 4 ini. Ya, kalau nggak punya gimana? Kita bisa kerjasama dengan orang yang lain. Jadi nggak harus kita semuanya kerjain sendiri. Nah, ini adalah 34 strength tersebut ya. Contohnya, kalau strategic thinking ya, itu adalah orang-orang yang punya ide, orang-orang yang suka dengan intelek ya, orang-orang pembelajar. Tadi ya bilang, saya hobinya belajar tadi ya. Nah, orang-orang yang suka belajar ada di sini gitu. Contohnya ini kalau relationship building ya, ada orang yang suka connected dengan orang lain, developer ya, influencing, ini ada orang-orang yang suka mengaktifasi orang lain ya. Jadi kalau ada dia tuh yuk gitu. Kayaknya cocok ini Bu Ningsih ini ya seperti itu ya. Jadi suka ketemu dengan orang-orang yang baru seperti itu. Nah, orang-orang executing ini adalah orang-orang yang achiever, dia ingin mencapai, terus mencapai. Nah, biasanya orangnya nggak sabaran. Ini contohnya suami saya gitu ya. Setiap hari itu harus ada sesuatu yang dia selesaikan gitu. Kalau saya tuh bisa muter gitu ya. Hari ini nyelesain apa ya? Iya ya, apa ya gitu ya. Ngeblank gitu ya. Kayaknya sibuk gitu, tapi nggak ada yang closing gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi perlu agenda khusus, harus ditulis, ngerjain ini. Jadi bukannya nggak bisa, tapi harus ada suatu effort khusus, suatu tambahan energi untuk memikirkan arahnya ini mau kemana. Tapi untuk orang-orang achiever, itu mereka sudah terlahir demikian, nggak usah ditulis pun udah ngerti gitu ya, aku harus begini, gitu orangnya seperti itu. Nah, jadi bedanya apa nih? Tadi kita udah bicara soal ini sih, maksudnya orang yang strategic thinking itu lebih tentang pikiran mereka, kalau relationship building lebih ke internalnya, kalau influencing lebih ke arah luar ya, ke luar organisasi, dan executing itu adalah orang-orang yang dapat mewujudkan dari yang namanya itu rencana menjadi kenyataan. Terwujud ya, itu adalah orang-orang executing. Nah, jadi ini contohnya teman-teman ya. Kalau kita punya teman yang penggerak, itu teman-teman yang seperti apa? Orang-orang yang kuat dalam tema ini ya, dia dapat mewujudkan suatu terwujud seperti barusan Bu Ningsih bilang, mereka seringkali nggak sabar. Orang-orang yang analytical itu kuat di dalam tema analitikalnya. Apa-apa tuh maunya diteliti gitu ya. Ini gimana. Mereka biasanya nggak bisa jawab kalau belum ada analisanya gitu ya. Mereka nggak mau ambil risiko untuk langsung ngomong A atau B. Harus dianalisa dulu. Learner adalah orang-orang yang suka belajar. Salah satu strength saya juga learner, ibu-ibu ya. Jadi orang yang suka learner itu sebetulnya fokusnya itu bukan di materinya, tapi lebih tertarik dengan pembelajaran itu sendiri. Jadi seneng kalau belajar itu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang lain itu refreshingnya ke spa ya, orang-orang yang learner itu refreshingnya belajar itu bisa gitu ya. Jadi murah meriah ya, nggak usah ke spa gitu. Udah belajar sesuatu yang baru itu aja udah rasanya energinya datang lagi gitu ya. Wah, tertarik aku sama seperti ini. Itu adalah orang-orang yang learner. Orang-orang yang responsibility adalah orang-orang yang kalau udah diserahkan ke mereka, jangan khawatir Bu Ningsih. Terima beres lah, aku pasti selesaikan. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh orang yang punya tanggung jawab. Ini ada 34 teman-teman. Kalau kita tes, nanti kita tahu yang mana kita itu. Nah, ini salah satunya. Sudah kita masuk lebih dalam ya. Dari yang tadi itu ada 4 ini ya. Ini cuma contoh. Kita bedah satu lebih dalam lagi yang analytical. Nah, kita lihat di sini. Kalau seorang analytical itu bisa saya menjadi apa? Artinya seseorang yang analytical itu adalah orang yang suka logika, berjalannya objektif gitu ya, nggak yang emosional. Saya akan melakukan apa? Nah, kalau kita di dalam organisasi, orang yang suka analisa itu, dia akan menyederhanakan hal-hal yang rumit. Jadi, wah ini susah, aku nggak ngerti ya, panggil orang yang suka analytical, dipanggil. Menurutmu gimana ini? Dia akan nanti membantu untuk bisa menyederhanakan.
Dia membawa kontribusi apa ke tim? Berpikir tanpa emosi. Karena dia tadi pakai logika ya. Jadi kalau kita udah emosional gitu, panggil orang analitikal. Kamu dong yang bantuin nganalisa ini maksudnya apa ya. Kadang kalau kita orang-orang yang emosional, terbakar emosinya, akhirnya kita nggak bisa berpikir sehat gitu. Tapi orang-orang analytical ini bisa karena mereka lebih cenderung berpikir dingin. Saya perlu kesempatan berpikir lebih dulu. Saya menyukai data dan fakta. Saya membenci hal-hal yang nggak bisa dibuktikan, gemes gitu maksudnya. Orang-orang analytical kalau ada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan. Nah, metafora atau citranya adalah mengurangi ketemu esensinya saja. Jadi orang-orang yang analytical tuh nggak happy kalau cuma ketemu kulit-kulitnya. Mereka kepengennya dalam gitu ya, tahu lebih dalam. Nah, persepsi negatifnya ini yang harus kita waspadai karena masing-masing talenta punya persepsi negatif. Persepsi negatif orang analytical adalah kelumpuhan dengan analisis. Karena dia enjoy banget sama analyticalnya, dia bisa berjam-jam nganalisa terus gitu ya. Nggak barbar gitu Bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Sorry. Jadi maksudnya waktunya habis akhirnya buat nganalisa terus gitu, nggak selesai-selesai begitu. Ya, itu harus kita waspadai sehingga kita nganalisanya juga ada batasnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang individual ya, ternyata untuk strength ini juga bisa untuk memetakan strength tim. Jadi kalau kita ada di tim pelayanan yang sama, masing-masing ikut tes ya, nanti kita bisa petakan teman-teman. Contohnya di sini, team members ini ya, nama-nama timnya. Weston ini adalah direkturnya. Jadi kita lihat nih, kekuatan Weston itu apa? Ini nanti hasilnya kita masukkan ke dalam Excel spreadsheet gitu ya. Jadi kita lihat, yang pertama Weston kekuatannya adalah comment. Kemudian dia nomor 2 adalah intellection. Nomor 3-nya analytical, nomor 4-nya self assurance, dan nomor 5-nya activator. Terus kita masukkan semua, untuk Thomas, Carly, Chloe, semua kita masukkan. Nah, terus kita lihat teman-teman, kira-kira di dalam chat ini ya, itu yang paling mendominasi, itu kira-kira talenta apa teman-teman? Coba saya dibantu membaca. Talenta mana nih yang paling banyak ya? Apakah itu activator? Apakah warna apa nih yang paling mendominasi? Mungkin bisa dimulai dari situ. Apakah warna merah, warna biru, warna kuning, atau warna ungu? Warna yang mana nih yang mendominasi? Warna ungu. Ungu ya. Nah, dari warna ungu itu kita lihat lagi. Tema apa yang paling mendominasi di situ? Tema yang mana, teman-teman? Tema achiever ya. Yang pertama nih ya, achiever. Jadi ternyata di timnya Pak Weston ini banyak orang-orang yang suka sibuk di lapangan begitu. Jadi ini adalah tema mereka. Tema apa yang mereka paling sedikit? Warna apa nih? Warna yang kuning apa yang biru? Kira-kira biru dan kuning hampir sama nih jumlahnya ya. Tetapi kita lihat nih angkanya sekarang. Yang di nomor yang kuning ini ada satu-satunya ini. Jadi satu itu kan yang paling ya. Tapi di nomor yang biru ini nomor 4, nomor 5. Jadi kira-kira lebih kuatan mana nih kuning sama birunya? Lebih kuatan di kuningnya ya, kayaknya ya, karena ada nomor 1-nya di sini. Jadi untuk relationship building di dalam tim mereka malah kurang kuat, tetapi mereka lebih cenderung untuk membangun relasi dengan orang yang lain begitu. Nah, ini kita bisa analisa. Jadi kita sama-sama menyadari kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lebih baik melalui chat ini. Nah, jadi ini tema-tema yang kita bisa lakukan ya, tema apa paling dominan, dalam hal apa kita sama, dalam hal apa kita berbeda, dalam hal apa kita saling melengkapi, di mana blind spot kita. Yang namanya blind spot ini teman-teman, itu seperti punggung ya. Jadi manusia ini kan nggak bisa melihat punggungnya sendiri. Kita pun misal kita nengok tuh, ke samping, ke kanan, nengok ke kiri, itu ada terbatasnya ya teman-teman, yang nggak bisa kepalanya rotasi 360 derajat gitu, nggak bisa ya. Jadi karenanya itu kita ada hal-hal yang nggak bisa terlihat. Nah, pada saat kita tadi ikut tes, kita jadi tahu, oh ternyata yang ini ya, talenta yang kita itu memang paling bawah. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengalami suatu kegagalan karena kita nggak lihat itu, kejeblos gitu maksudnya, terjerumus, terjebak. Nah, seperti itu. Jadi
tujuannya dari strength based leader ini adalah kita semua nantinya bisa menjadi seorang leader. Leader itu dimulai dari kita sendiri. Walaupun caranya berbeda, tetapi pendekatannya mempunyai kesamaan, yaitu pendekatan fokus kepada kekuatannya, fokus kepada bagaimana membangun rasa memiliki. Jadi engagement ini kata baru yang sangat menarik teman-teman, karena ternyata orang itu kinerjanya akan menjadi semakin baik pada saat rasa memilikinya dia semakin tinggi. Rasa memilikinya itu akan menjadi semakin tinggi saat dia merasa diperhatikan. Kalau dalam bahasa Jawa disebut diuwongke gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa fokus kepada performance-nya, artinya fokus pada kinerjanya. Kalau kita fokus kepada kinerjanya, kita akan bisa memberikan semangat yang positif agar kinerja dia makin hari menjadi semakin baik. Jadi itu yang bisa disampaikan teman-teman semua pada sore hari ini. Ibu-ibu cantik yang luar biasa, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Ningsih dan teman-teman untuk sharingnya. Yes, luar biasa ya. Bukankah kita seringkali mengukur orang lain dengan ukuran yang ada pada kita, sehingga itu bisa terjadi konflik. Saya tidak akan banyak mengulas karena ibu-ibu sudah mendengar semuanya. Catatan saya juga banyak ya. Tetapi rekaman ibu seluruh materi di luar tanya jawab nanti ibu-ibu bisa, Bu Christina nanti bisa buka, teman-teman yang dari luar pulau bisa membuka di YouTube kita ya, di Women Movement Indonesia. Nanti ibu bisa buka semua rekaman dari pembicara-pembicara yang terdahulu, artinya yang sesi terdahulu juga sudah ada di Women Movement Indonesia ya, ibu-ibu nanti bisa buka di sana.